Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seandainya seorang ahli hadis dia tidak memiliki keistimewaan kecuali dia akan menjadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup itu merupakan kehormatan dan pahala yang banyak. Dia Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wassalamu ala asrofil mursalin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada di malam hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali satu kajian ilmiah yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari pembahasan kitab Muqaddimah Sahih Muslim, dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, sampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah. Sebelum kita simak kajian yang akan kesempatan malam hari ini, insyaallah pada malam hari ini beliau akan membahas satu tema dengan judul meriwayatkan hadis dari Ahlul Bid'ah untuk kita ketahui bersama. Bagi Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang bertanya memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, kami buka 43, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, persilakan falyatafadhal maskuron. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian malam hari ini, semoga waktu yang akan kita lewati barakah dan semoga menjadi ma'unah yang memberi kita kekuatan modal untuk beribadah kepada Allah, semakin hati-hati, semangat berdasarkan hadis yang sahih. Terlebih setelah ini atau beberapa hari kita akan menghadapi Ramadan. Ada sesuatu yang kita ingatkan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang banyak dilakukan kaum muslimin ketika berpuasa adalah meninggalkan sesuatu yang mubah Ramadan. Tetapi karena bulan Ramadan saja, maka mereka siap untuk berkorban meninggalkannya. Tetapi ada sesuatu yang memang di dalam syariat oleh kaum muslimin, sehingga kalau kita ditanya apa yang kita persiapkan, maka tidak ada ibadah baru untuk mempersiapkan bulan Ramadan kecuali menjaga ibadah yang sudah kita kerjakan, menjauhi yang sudah dilarang. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, i'lam annahu لا يتم أو أن التقرب إلى الله بترك الأشياء المباحة في غير حالة الصيام لا يتم إلا بالتقرب إليه بترك الأشياء المحرمة في غير حالة الصيام. Kata Ibn Rajab dalam Lataif al-Ma'arif rahimahullah, orang yang beribadah kepada Allah meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya kalau bukan di bulan puasa mubah, tidak bakal sukses sampai dia bisa meninggalkan semua yang hukum asalnya diharamkan oleh Allah. Maka termasuk yang kita ibadah berpuasa. Sebagaimana kita semangat selalu bertanya tentang ibadah yang kita lakukan, apa yang kita tambahkan, apa yang kita akan kerjakan dan urut kita persiapkan, maka demikian pula ada ibadah yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang sifatnya meninggal, menjaga lidah.
menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Semua ini dalam rangka menyempurnakan ibadah yang sifatnya tark atau meninggalkan. Baik termasuk ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain. Tidak boleh kita justru karena nganggur, karena tidak banyak kegiatan, banyak yang berdosa membicarakan kejelekan orang lain. Itu namanya ghibah. Kita pernah sebutkan sebelumnya, ghibah itu artinya membicarakan setiap sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Tidak perlu kita mencari definisi atau takwil, ya, mencari pembenaran. Karena Nabi SAW menjadikan sebuah kaidah yang tidak disukai dari orang yang, maka kita upayakan menjelang hari berpuasa kita siap untuk anil maharim wal kadhib wal zulm. Kata Jabir bin Abdullah seperti nukil perkataannya dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, apabila kamu puasa hendaklah semua anggota badanmu ikut berpuasa, pendengaranmu dan semuanya, dari kedustaan, dari kezaliman atau merugikan orang lain. Pesan kita masih pada keberlanjutan yang lalu. Ketika membicarakan sebuah kesalahan dari orang-orang terpandang dan soleh sekalipun, tujuannya adalah untuk menjaga agar kejernihan Islam tetap tidak tercemar. Ini termasuk yang dibolehkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ila ikaf. Engkau lebih sukai dia atau orang yang berbicara tentang kesalahan, pelaku kebid'ahan? Qal in shalla wa sama wa i'takaf fa huwa li nafsihi wa amma in takallama fi ahli al-bid'ah fa innama Allah. Kalau dia salat, i'tikaf dan berpuasa itu hanya maslahat diri sendiri. Jadi pahalanya untuk dia sendiri. Tetapi ketika dia menyebutkan, menjelaskan kekurangan, kekeliruan, kesesatan ahlu bid'ahnya, ajarannya pun ditolak. Maslahatnya untuk kaum muslimin secara umum, dan ini lebih afdal, ini yang lebih aku sukai. Masih dalam pembahasan yang lalu, ternyata para ulama membicarakan kejelekan, bahkan memperingatkan, jangan terima hadis orang yang kayak begitu. Tujuannya untuk menjaga keotentikan, kejernihan, kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam muqaddimah Sahih Muslim, bahwa para ulama ahlul hadis yang dikenal dengan kewaraan, kehati-hatian dalam agama, menjaga agar tidak merugikan atau mencederai orang lain baik dengan ucapan maupun perbuatan, tetapi dalam hal menjelaskan kesalahan harus dijelaskan agar kaum muslimin tidak ikut salah, dan agar hadis ini terjaga dari keisengan orang-orang yang bisa menyesat. Baik. Pada riwayat berikutnya Imam Muslim rahimahullah mengatakan, wa haddatsani Amr bin Ali Abu Hafs qala sami'tu Mu'adz bin Mu'adz yaqul, Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari ini mengatakan kepada Auf ibn Abi Jamilah, salah seorang periwayat hadis. Dia mengatakan kepada Auf ibn Abi Jamilah, inna Amr bin Ubaid haddatsana 'anil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala 'alaina as-silaha falaysa minna. Ini yang dibahas adalah seorang periwayat namanya Amr ibn Ubaid. Ya, Amr ibn Ubaid ini saat ini pelaku dosa besar, akan dikekalkan di dalam neraka. Seperti juga Al-Khawarij. Orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar seperti berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya dari mereka akan kekal di neraka. Kalau di surga, orang Khawarij mengatakan kafir langsung. Sementara Al-Mu'tazilah tidak mengkafirkan. Tetapi mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, dia akan kekal. Baik. Pembahasan yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Sebuah hadis ketika diriwayatkan oleh
dan dia mengajak orang lain untuk meyakini apa yang dia yakini. Maka hadis itu sebuah hadis sahih, diriwayatkan dari jalur para ulama yang terpercaya, maka hadis itu sahih dari jalur lain. Sedangkan, dan ini wajar, seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini hanya sahih dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat lain, maka hadis itu tidak sahih. Maka hadis yang kita bahas sekarang, Amr bin Ubaid ini seorang perawi yang memiliki bid'ah Mu'tazilah, dan dia ingin sambil melariskan keyakinannya. Mereka ingin mengkafirkan para pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Sehingga hadis yang orang yang membawa senjata atau kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis ini sahih. Diriwayatkan maknanya ketika ada muslimin ingin melukai atau membunuh atau memecah persatuan laisa minna, dia tidak termasuk golongan kami. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan makna yang terkandung di dalamnya bukan berarti orang ini kafir, akan tetapi dia tidak termasuk golongan mengikuti gaya-gaya selain sunnah Nabi SAW. Dia melakukan kesalahan fatal, tetapi tidak mesti orang yang melakukan kesalahan dia pasti akan keluar dari Islam. Dan semisal contohnya man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bi ghazw mata ala syu'batin min nifaq. Sudah disyariatkan tapi dia bahkan dalam hatinya tidak punya tekad sama sekali. Kalau dia mati maka dia seperti orang munafik. Apakah dia mesti munafik yang keluar dari Islam? Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Pipinya, kemudian bajunya disobek-sobek, kemudian mereka meratap seperti orang-orang jahiliyah dulu. Para ulama mengatakan dan keluar dari Islam. Akan telah melakukan tindakan yang bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi mereka, rugi betul. Ini merupakan dosa besar. Akan tetapi apakah keluar dari Islam? Tidak. Tidak mesti keluar dari Islam. Maka hadis yang dibawa ini sahih, tetapi jalur melalui Amr ibn Ubaid ini, ya, Amr ibn Ubaid yang dia adalah seorang perawi yang mu'tami sesuai dengan keyakinan dia. Maka dalam riwayat itu dikatakan ketika Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari berbicara kepada gurunya Auf bin Abi Jamilah, sungguhnya Amr bin Ubaid mengatakan Al-Hasan Al-Basri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Maka Ubaid tadi bukan hadis tidak, tapi yang dikomentari oleh Auf ibn Abi Jamilah adalah riwayat yang lewat melalui jalur dusta. Walakinnahu arada an yahuzaha ila qawlihi al-khabith, akan tapi dia riwayatkan hadis ini untuk menduga, bukan termasuk golongan kami, maksudnya dia adalah orang yang kafir, sehingga dia akan termasuk orang-orang yang sesat. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Khudair, bahwa riwayat dia ini ditolak, dia memang sebenarnya meriwayatkan hadis yang bisa menolong, menopang dan mengajak kepada keyakinan yang dia yakini. Baik. Kemudian riwayat kedua, qala haddatsana Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini salah seorang ulama ahli hadis yang tahun wafatnya sama dengan tahun wafatnya Imam Malik, tahun 170. Pernah punya guru Ahlus Sunnah, namanya Ayyub ibn Abi Tamimah, tentang seseorang yang sempat bermulazamah kepada Ayyub As-Sikhtiyani, tapi setelah itu pindah guru. Dan ternyata guru itu termasuk melakukan kebid'ahan. Nah, kita lihat di sini. Kata Hammad bin Zaid, kana rajulun qad lazima Ayyub wa sami'a min. Ada orang yang suka berguru kepada Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, beliau seorang ahli hadis yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Ada seorang berguru kepada Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani wa sami'a minhu, belajar hadis dari Ayyub ibn Abi Tamimah. Fafaqadahu, Ayyub ini kehilangan. Ini mana murid kita sudah tidak pernah datang lagi. Faqalu lahu ya Aba Bakar, innahu qad lazima Amr ibn Ubaid. Wahai guru kami Abu Bakar, tetapi dia justru hadir di majelisnya Amr ibn Ubaid yang Mu'tazilah.
yang tadi kita sebutkan itu. Kemudian aku dengan guruku ini berjalan di pasar. Kita sengaja lebih awal, lebih pagi kita lewat ke pasar. Fastaqbalahu ar-rajulu fasallama alaihi Ayyub wa sa'alahu. Sudah lama tidak ketahuan, tidak kelihatan dan tidak ketemu Ayyub dengan muridnya. Ketemu sama orang tadi itu. Oh, ini lama tidak pernah ar-rajul. Kata Ayyub, ana dengar kamu sudah mulai bermajlis pada amalnya, bukan pertanyaan sekedar pengen tahu jawaban. Akan tetapi ini pertanyaan tiba-tiba dia tinggalkan, bahkan belajar dari orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, dulu pernah kita sampaikan bahwa di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang pemuda pada saat Allah pilihkan dia seorang guru Ahlus Sunnah. Inna min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alayha. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang pemuda ketika Allah bimbing dia mendapatkan seorang guru Ahlus Sunnah membimbing di atas sunnah. Kok ternyata malah ditinggalkan, pindah ke ahlu bid'ah dan sebenarnya ingin belajar hadis pula. Apalagi jika seandainya hadis yang dipelajari dari orang yang kedua ini tidak lebih baik, bahkan sesat dan lemah hadisnya. Ini rugi dua kali dunia akhir. Maka yang seperti ini perlu diingatkan kalau seandainya ada guru yang perhatian ke muridnya agar dia tidak terus melanjutkan ke nabi asya'a gharaib. Maka Hammad bin Zaid menceritakan bahwa gurunya ketika menyampaikan kepada murid tadi, ana pernah dengar kayaknya antum ini sudah mulai sering fulan. Fulan siapa? Dikatakan Amr ibn Ubaid. Itu disebutkan dalam satu ayat. Maka muridnya mengatakan, iya wahai Abu Bakar, wahai guruku, aku sudah mulai hadir di sana, tapi ternyata aku As-Sikhtiyani, Abi Tamimah As-Sikhtiyani, gurunya mengatakan, yaqulu lahu Ayyub, innama nafirru aw nafraqu min tilkal gharaib. Sesungguhnya aku melarang kalian murid-murid dan dia tidak hadir ke sana itu bukan tanpa alasan, tetapi karena dia sering membawa riwayat-riwayat yang aneh-aneh gitu. Kamu pindah dari tempat kita ke sana, dapatlah kamu yang aneh-aneh itu. Begitu orang guru kepada murid, kalau ternyata murid salah, maka diingatkan. Bukan yang seperti ini menunjukkan permusuhan. Karena terkadang maslahat itu tidak disadari oleh seorang murid. Seperti juga itu, dia wal'iyadzubillah misalkan punya sakit kronis yang mengkhawatirkan bahkan bisa dengan izin Allah mematikan, seperti kanker, tapi datang kepada dokter yang tidak ahli, kemudian hanya ngerti di luar dan bagian kulit saja. Ada orang bilang, kamu kenapa datang ke dokter itu bukan ahlinya, kamu datang ke dokter dalam atau yang ahli spesialis dan seterusnya. Maka ketika dia menyampaikan tentang dokter pertama yang memang bukan ahlinya, ini dalam rangka mengajar. Ini kalau seandainya dokter, bagaimana dengan orang yang menunjukkan agama? Kalau dokter salah, masih dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, maka harus hati-hati. Baik, riwayat berikutnya. Qala maksudnya Hammad, ini maka dikatakan yakni Hammadan, maksudnya Hammad bin Zaid yang tadi meninggal tahun 179, seorang ahli hadis. Qala qila li Ayyub, dia cerita bahwa satu hari gurunya Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani diberitahu, inna Amr ibn Ubaid rawa 'anil Hasan qala la yujladu as-sakranu minan nabidh, bahwa beliau berfatwa orang yang minum nabidh tidak boleh dipukul dengan cambukan karena memabukkan. Al-Hasan al-Basri seorang ulama ahli hadis, mukanya akhirat sudah. Sampai dikatakan beliau ini jarang menangis dan jarang tertawa. Menangis terus karena beliau tidak tahu apakah nanti saya mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Beliau ini sekarang sedang di nukil perkataannya yang salah. Ya, jadi nama baiknya akan dicampakkan ini, nama baiknya akan dirusak oleh Amr bin Ubaid. Dikatakan Al-Hasan al-Basri mengatakan orang yang minum nabidh adalah minuman dari rendeman, apa namanya? Kalau orang punya kurma kemudian dimasukkan ke dalam air, setelah itu dibiarkan sampai bercampur kurma dengan air itu, sehingga air itu akan menjadi manis.
itu namanya nabidh. Nabi SAW suka meminum itu nabidh, tetapi tidak boleh lama-lama. Nabi SAW maksimal minum dari air yang dikumpul dengan akan berubah rasa sehingga akan seperti khamr karena mulai panas. Kurma itu panas. Kalau bercampur dengan air maka dia memabukkan, dan Nabi SAW melarang dari setiap yang memabukkan. Wal khamru ma khamara al-aql, dan riwayat dikatakan yang dikatakan minuman keras itu setiap yang tapi dari apapun. Maka Nabi SAW kana yumbadhu lahu an-nabidh. Nabi SAW terbiasa, beliau dibuat syaribahu yaumahu thumma ghadan thumma ba'da ghadin. Beliau akan minum hari itu, hari setelahnya, dan hari setelahnya, dan hari setelahnya lagi. Kalau sudah hari ketiga, fa idza kana masa'u tsalitsah syaribahu wa illa fa aghraqahu aw sabbahu. Apabila beliau sudah sampai minum di hari itu terakhir, setelah itu akan dibuang, tidak akan dipertahankan lebih dari itu, dan tujuan memabukkan. Baik, sekarang kalau ada orang sengaja, kalau di Indonesia mungkin kurma, ya sekarang alhamdulillah sudah gampang, tetapi hampir sama dengan kurma, kayak air tape misalkan. Air tape bebas, manis, enak, bahkan jadi es tuh kalau dicampur dengan tape. Tapi kalau seandainya tape itu dibiarkan sengaja agar air yang dicampurnya seperti itu, baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau minum nabidh kalau sudah lebih dari itu. Baik. Amr bin Ubaid mengatakan bahwa Al Hasan Al Basri menfatwakan orang yang minum nabidh tidak boleh dicampur. Maka kata Ayyub As-Sikhtiyani, "Kadzab. Ana sami'tu al-Hasan yaqul yujladu sakranu minan nabidh." Bohong dia. Aku sering mendengar dari Al-Hasan Al-Basri karena aku juga muridnya. Aku mendengar dari Al-Hasan. Berarti sekarang dia, si Amr bin Ubaid ini sudah mulai mencemarkan nama baik Al-Hasan Al-Basri dan memberikan fatwa yang salah dari Hasan Al-Basri. Nah, ini yang bahaya. Orang kalau sudah mulai terbelenggu dengan sebuah kesalahan dan dia ingin menutupi kesalahannya atau dari seorang tokoh, na'udzubillah, kalau seandainya kita ikut-ikutan gaya, ternyata tidak. Na'udzubillah, kalau ada orang seperti itu, dosanya dua kali. Yang pertama dosa untuk membela kesalahan. Yang kedua ketika dia mendustakan orang yang tidak mengatakan sesuatu yang nabidh. Memang jumhur mengatakan kalau seandainya belum sampai pada tahap yang memabukkan, meskipun sedikit berubah, maka sebagian ulama masih membolehkan. Seperti nabidh perlu dihukum. Tetapi kalau nabidh yang sudah diminum itu akan hukuman yang disesuaikan oleh pemerintah sesuai dengan yang menurut mereka ada maslahatnya. Meskipun dalam syariat seorang pemerintah memperhatikan, oh ini kayaknya pantas dihukum segini, ini setimpal begitu, maka ini namanya ta'zir. Ternyata khawatir akan memabukkan, maka jumhur langsung mengatakan ini adalah hal yang ada orang yang mabuk karena minum nabidh, maka dia harus dihukum, akan dicambuk. Tapi ini Amr bin Ubaid, dia bohong meriwayatkan dari Hasan, katanya tidak perlu dicambuk. Qala wa haddatsani Hajjaj qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala sami'tu Sallam bin Abi Muti', salah satu murid dari Hammad Ayyub As-Sikhtiyani, namanya Sallam ibn Abi Muti'. Sallam ibn Abi Muti' ini salah satu murid dari Ayyub As-Sikhtiyani tahun 164 Hijriah. Dia bercerita, Ayyub As-Sikhtiyani dengar kalau aku suka, faqal ara ta'manuhu ala dini, kaifa ta'manuhu ala al-hadis. Maka satu hari Ayyub As-Sikhtiyani mendatangi aku. Aku tahu kamu tidak percaya agama dia. Dia tidak termasuk orang yang bisa dipercaya agamanya. Bagaimana tetap belajar ke dia, dan apakah kamu percaya dengan hadisnya? Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang kalau seandainya diberi amanah menjaga bendaharaan kekayaan pemerintah muslimin, dikelola oleh pemerintah, lalu ada orang yang amanah diserahi untuk mengelola itu. Kalaupun ada hafalannya kurang, meriwayatkan,
jeli dan seterusnya, maka tidak pantas untuk menjadi seorang ahli hadis. Nah, sekarang Amr bin kamu akan belajar dari kamu, apakah bisa menjamin hadis dia akan aman-aman saja? Seperti itu. Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Aba Musa yaqul haddatsana Amr bin Ubaid qabla an yuhdits. Nah, ini yang disebutkan seorang ahli, dia menyatakan bahwa dulu kami masih mempelajari hadis dari Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid sempat lempeng di awal perjalanan belajar hadis. Dia menjadi orang yang istiqamah. Sayangnya setelah itu sempat belajar dari dia. Ini kata Abu Musa rahimahullah. Sehingga dalam ilmu hadis memang ada istilah namanya ikhtilat. Ikhtilat itu artinya hafalannya faktor macam-macam karena dia menjabat sehingga disibukkan dengan tanggung jawab, atau karena dia riwayat-riwayat dan hafalannya. Nah, ini menjadi kelemahan pada seorang rawi. Kalau ada seorang murid meriwayatkan dari gurunya sebelum dia bercampur hafalan dan rusaknya hafalan, sempat mengambil riwayat hadis dari Amr bin Ubaid sebelum dia membuat onar dalam sisi akidah, maka ini dibolehkan seperti itu. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي. Di sini ada hal yang unik juga yang disebutkan oleh Mu'adz bin Mu'adz Al-Ambari rahimahullah. Dia sajad Syu'bah. Ini seorang ahli hadis yang sampai dikasih julukan Amirul Mukminin karena saking tegas disiplin tashal hadis. Di antara awal-awal orang yang mengoreksi dan meneliti betul periwayatan hadis. Syu'bah bin Al-Rahimahullah meninggal sekitar tahun 160 Hijriah. Nah, Mu'adz bin Mu'adz Ambari nulis surat kepada beliau. Bertaibah ini namanya Ibrahim ibnu Uthman. Ya, disebutkan bahwa para ulama sepakat menahan Abu Syaibah ini. Dia orang yang lemah sehingga hadis-hadis itu kalau rewat dari dia akan menjadi lemah. Nah, sekarang Mu'adz bin Mu'adz Ambari tanya kepada Syu'bah, apakah saya boleh belajar berguru dari dia ilmu hadis? Maka Syu'bah mengatakan karena memang diminta keterangan oleh muridnya, ini gimana, saya jadikan guru atau tidak ini Abu Syaibah ini? Maka kata beliau, kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, jangan meriwayatkan hadis sama sekali dari dia. Kenapa maksudnya? Karena di surat itu ada tulisan, kamu jangan belajar dari dia. Kalau khawatirnya tulisan ini nyampe ke yang diperingatkan tadi, atau ada orang baca, maka sekarang orang yang akan memberikan nasihat terkadang harus perhatian. Apakah nasihat ini layak disampaikan di depan umum? Atau seandainya dia akan memberikan nasihat pribadi, privasi, empat mata, maka perlu diingatkan jangan sampai ini keluar. Dia yang paling butuh dan diuntungkan dengan nasihat itu. Apakah saya boleh berguru kepada fulan? Lalu guru yang diminta nasihat nanti agar agamamu tidak berubah seperti itu. Tahu-tahu dia sebarkan, anak ustaz, permusuhan di tengah komunitas muslimin. Ini bahaya seperti ini. Kita kasih contoh bahwa ketika seorang karena ada maslahat, contoh bahwa bilang mak comblang, perantara nikah. Dan ini disebutkan oleh para ulama salah satu dalil yang menunjukkan Muawiyah. Ya, Muawiyah ditanya, disebutkan kekurangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dibutuhkan. Fatimah binti Qais datang, ya Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jaham melamarku. Apa pandangan antum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Muawiyah, katnya dari pundaknya. Tafsirannya ada dua. Yang satu, dia suka pergi, ditinggalinnya keluarga itu, sering ditinggal kafar. Atau darrabun lin nisa, dia suka mukul perempuan. Jangan dinikahi dua orang itu, kata bahwa menyebutkan aib orang kalau ada maslahat besarnya boleh. Ada orang ditanya sekarang, mohon maaf saya menikahkan anak perempuan saya dengan si fulan, apakah engkau kenal dengan dia? Diminta beritahu informasinya. Ini harus amanah. Kebutuhannya akan dinikahkan dengan
putri orang tadi, maka tidak waktunya dia bermujamalah. Ini tidak itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apakah betul dia punya kekurangan dan kekurangannya apa. Dia tahu misalkan orang ini wataknya keras kepala, kemudian juga kuliah tapi semaunya, maka yang seperti ini yang dibutuhkan. Kalau setelahnya dia kemudian mengatakan, oh ente tahu nggak, ana sudah tanya kepada tetangga ente, ternyata kamu itu begini. Ini ruwet sebagai sebab untuk tersebarnya musuhan. Maka di sini Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah, seorang ulama yang betul-betul disiplin dalam menyebutkan kedudukan seorang ahli hadis. Beliau katakan, nanti kalau suratku ini sudah kamu baca, sobek langsung, hilangkan. Tapi kamu jangan belajar dari guru itu karena dia Affan qala haddathtu Hammad bin Salamah an Salih al-Murri bihaditsin an Thabit faqala kadzab. Ini Hammad bin Salamah, satunya dari Hammad bin Zaid. Para Ibnu Salamah nama mbahnya Hammad ibnu Salamah ibnu Dinar. Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham. Ya. Dinar emas, dirham perak. Sampai para ulama mengatakan kalau kalian pengen tahu perbandingan antara Hammad bin Zaid dengan Hammad bin Salamah, lihat nama mereka. Perbandingan keduanya seperti perbandingan arti dari nama kakek mereka, antara emas dan perak. Maka Hammad bin Salamah lebih kuat hafalannya daripada Hammad bin Zaid rahimahumullahu jami'an. Nah, ini Hammad bin Salamah ditanya oleh Affan bin Muslim al-Saffar tentang seorang perawi namanya Salih al-Murri. Nah, Salih al-Murri ini seorang periwayan hadis. Tapi orang Salih al-Murri ini, ya, namanya juga Salih. Dan orangnya saleh memang sekali, bahkan disepakati kelemahannya. Maka sekarang Hammad bin Salamah ditanya tentang Salih al-Murri. Dia meriwayatkan hadis dari Hammad bin Salamah, kadzab. Bohong dia. Tapi kadzab dalam bahasa Arab ini tidak selalu artinya bohong. Akan tapi bisa diartikan dengan akhta. Kadzaba Abu Hurairah, seperti Aisyah mengatakan, itu maksudnya bukan dusta atau bohong, akan tapi Abu Hurairah salah dalam meriwayatkan hadis ini. Maka di sini pun demikian hadis. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud. Abu Dawud di sini bukan Abu Dawud yang wafatnya tahun 204. Ini otomatis menjadi gurunya Imam Muslim yang wafat tahun 241. Adapun Abu Dawud sendiri, beliau wafat pada tahun 275 setelah Abu Dawud. Berarti bukan Abu Dawud yang punya kitab Sunan, tetapi Abu Dawud yang punya kitab Musnad At-Tayalisi. Disebutkan qala li Syu'bah iti Jarir bin Hazim wa qul lahu la yahillu laka an tarwi 'anil Hasan ibn Umarah. Ya. kata siapa namanya, Abu Dawud At-Tayalisi, aku diberitahu oleh guruku Syu'bah. Dia mengatakan, coba kamu samperin Jarir bin Hazim tadi. Jangan kamu meriwayatkan dari hadisnya Al-Hasan ibn Imarah. Al-Hasan ibn Imarah ini, kata Hafidz Ibnu Hajar, kalau ada orang belajar dari situ, maka perlu diingatkan, jangan sama sana belajarnya, karena dia seorang yang lemah sekali. Begitu. Fa innahu yakdzib, karena dia dusta. Kita sebutkan yakdzib itu tidak mesti dusta, akan tapi artinya adalah sering salah dalam meriwayatkan. Qala Abu Dawud, qultu li Syu'bah kaifa dzalik? Ketika aku diberitahu oleh guruku Syu'bah agar aku memperingatkan Jarir bin Hazim, maka Syu'bah mengatakan, haddatsana 'anil hakam bi asya' lam ajid laha asla. Ini si Al-Hasan ibn Imarah ini seringkali dia meriwayatkan dari Al-Hakam ini nama seorang perawi yang terpercaya. Tetapi Al-Hasan ibn Imarah sering meriwayatkan dari Al-Hakam dengan riwayat-riwayat yang tidak ada menyelisihi riwayat murid-muridnya Al-Hakam. Karena Al-Hakam seorang guru dan dia punya murid yang banyak. Dan murid yang banyak ini tidak jarang mereka ada yang lebih kenal kepada guru dan riwayat-riwayatnya. Kok ternyata murid yang banyak ini tidak meriwayatkan hadis kan riwayatnya ini, termasuk Al-Hasan ibn Imarah. Gitu. Qultu lahu bi ayyi syai'?
At-Tayalisi kepada Syu'bah, dia meriwayatkan apa? Maka Syu'bah mengatakan, li alaihi ibn Umarah anil Hakam an Miqsam an Ibn Abbas inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihim wa meriwayatkan dari Al-Hakam bahwa apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakamkan para syuhada Uhud banyak sekali sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memudahkan prosesi pemakaman satu liang beberapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan mereka. Kata Al-Hakam Ibn Miqsam, ini namanya anil Hakam an Miqsam, ditanya oleh Syu'bah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan orang-orang yang wafat di medan perang? Maka kata Al-Hakam bin Utaibah, enggak, Nabi SAW tidak meriwayatkan mereka. Al-Hasan Yaqid ini tadi, dia ternyata justru bukan hanya atau meriwayatkan dari Al-Hakam, bahkan dia membuat sebuah sanad dari Hakam, dari Miqsam, yang lebih konkret, valid riwayatnya dari Hakam. Syu'bah, karena Syu'bah ngerti betul tentang hadis-hadisnya Hakam ibn Utaibah, muridnya Al-Hakam. Nah, ini muara kesalahan dari Al-Hasan ibn Umarah. Qultu lil Hakam qala al-Hasan al-Basri faqala al-Hasan ibn Umarah haddatsana al-Hakam an Yahya ibn al-Jazzar an Ali. Nah, aku juga berkata, kata Syu'bah, ini Syu'bah ingin menjelaskan kepada muridnya si Abu Dawud At-Tayalisi, kalau ada anak zina disolatin apa enggak? Maka kata Al-Hakam, kemudian dari riwayat lain, kemudian dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa riwayat tadi itu bukan perkataan Al-Hakam tetapi perkataan Ali bin Abi Thalib. Dia telah membuat sanad yang dia tambah-tambahi sendiri. Nah, ini bahaya sekali. Baik. Ziyad bin Harun wa dzakara Ziyad bin. Sekarang pembahasan kita tentang seorang periwayat yang lain namanya Ziyad ibn Maimun. Ziyad ibn yang dikatakan muttaham bil wal wad' fil hadis. Dia seorang perawi yang dituduh berdusta. Riwayatnya lemah sekali, maka di antara menyebutkan dha'afuhu jiddan, para ulama melemahkan dia banget. Ziyad bin Maimun, ketika tadi kita sebutkan di awal, terkadang sahih tetapi lemah dari jalur dia. Nah, sekarang yang dibahas adalah Ziyad bin Maimun. Yazid bin Harun bagaimana? Faqala halaftu alla arwi anhu syai'an wala an Khalid bin Mahduj. Aku sudah bersumpah, aku telah berjanji atas nama Allah, aku tidak akan meriwayatkan dari Ziyad. Yazid bin Harun seorang perawi yang terpercaya. Dia gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Yazid bin Harun mengatakan Mahduj atau Mahduj, ya. Ini juga sama. Dia dikatakan matruk. Hadis disebutkan waqal laqitu Ziyad bin Maimun fasa'altu an hadithin fahaddathani bihi an Bakr al-Muzani thumma udtu ilayh fahaddathani bihi an Muwarriq ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى Kenapa kok sampai Yazid bin Harun tidak mau meriwayatkan hadis Ziyad ibn Maimun? Orangnya kepada Ziyad bin Maimun tentang sebuah hadis. Ternyata dia mengatakan, aku mendapat riwayat ini dari guruku Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Pada kesempatan ini dari guruku yang bernama Warriq al-Ijli. Ini semua perawi yang thiqah. Akan tapi apakah benar ini si Ziyad mendapat riwayat ini dari guruku Al-Hasan Al-Basri? Nah, ini bohongnya seperti ini sampai dia membuat buat sanad itu. Wa kana yansibuhuma ilal kadhib. Disebutkan bahwa Yazid bin Harun, Ziyad bin Maimun dan juga Khalid bin Mahduj ini termasuk seorang perawi yang atau bukan pendusta tapi sering salah gitu. Qala al-Hulwani sami'tu Abdus Samad wa dzakartu lam. Beliau ini ketika ditanya tentang Ziyad bin Maimun bagaimana, maka beliau mengatakan ini banyak salahnya, jangan dipelajari dari mereka. Riwayat berikutnya wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala qultu li Abi Dawud alladhi rawa lana an-Nadhr bin Shumail. Ini riwayat lain tentang Abu Dawud At-Tayalisi dan muridnya Mahmud ibn Ghailan. Mahmud ibn Ghailan ini salah seorang perawi yang menjadi gurunya para penulis kitab-kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau tidak salah, Mahmud bin Ghailan merupakan guru dari semua imam-imam yang tadi. Mahmud bin Ghailan satu saat beliau bertanya kepada At-Tayalisi. Dalam riwayat ini adalah Abbad bin Mansur An-Naji, Abu Salamah Al-Basri. Banyak yang menilai Abbad bin Mansur ini seorang perawi yang lemah. Abu Dawud hadis dia tentang At-Tarah. At-Tarah ini adalah seorang wanita yang suka menggunakan minyak wangi. Seorang wanita di zaman Nabi SAW yang sering menggunakan minyak wangi untuk mencari keridhaan Allah dalam taat kepada suami. Tetapi ternyata suami sama dia, berpaling, melengos, sampai akhirnya lapor kepada Nabi SAW. Ketika melapor kepada Nabi SAW, kata Aisyah, sudah tunggu aja Nabi SAW datang. Ketika Nabi SAW masuk rumah, kok saya kayak bau minyak wangi. Namanya seorang wanita ini namanya Haula. Ya. Tarah itu karena dia sering menggunakan minyak wangi. Ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, kok kayak bau At-Tarah ini. Kayaknya ada Haula datang, suaminya. Maka Nabi SAW ingin memberi dia nasihat bahwa orang itu mencari keridhaan suaminya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, inilah namanya hadis At-Tarah. Cuman hadis At-Tarah ini lemah. Hadis At-Tarah ini lemah. Maka Mahmud bin Ghailan bertanya kepada gurunya Abu Dawud At-Tayalisi, antum sering menyebut-nyebut tentang guru antum yaitu Abbad bin Mansur. Kenapa antum tidak meriwayatkan aja hadis dari dia tentang hadis At-Tarah itu? Ziyad bin Maimun wa Abdurrahman bin Mahdi fasa'alnahu faqulna lahu laqitu Ziyad bin Maimun fasa'alnahu faqulna lahu hadhihi al-ahadith allati tarwiha an Anas. Ini Abu Dawud At-Tayalisi mengatakan, kamu diam aja, aku mau jelaskan kepada kamu. Aku pernah datang bersama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman ilmu hadis. Ini berdua, Abu Dawud Tayalisi yang meninggal tahun 204 dengan Abdurrahman bin Mahdi kepada Ziyad bin Maimun. Ziyad bin Maimun dia meriwayatkan hadis dari Anas tentang hadis At-Tarah tadi. Dia tanya ini, Abu Dawud Tayalisi sama Abdurrahman bin Mahdi berdua tanya kepada Ziyad ibnu Maimun, antum tentang At-Tarah tadi, antum meriwayatkan dari Anas bin Malik, sebenarnya itu beneran apa enggak? Maka bohong dia. Dia mengatakan, ara'aituma rajulan yudhnibu fayatub, alaysa yatubullahu alaih. Ziyad Maimun mengatakan, kalian berdua, aku minta pendapat kepada kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang orang berdosa lalu dia bertobat kepada Allah? Bukankah Allah akan terima taubatnya? Maka kata Abu Dawud Tayalisi dan Abdurrahman bin Mahdi, iya, Allah akan terima taubatnya. Maka Zaid Maimun mengatakan, ma sami'tu min Anasin min dha qalila kathiran in kana la ya'lamun nas fa antum la ta'lamani anni lam alqa Anasa. Maka Zaid Maimun mengatakan, maka aku ingin cerita kepada kalian, aku ini enggak pernah dengar hadis dari Anas. Aku tidak pernah bertemu dengan dia aslan. Kalaupun orang-orang pada dengan Anas, loh berarti riwayat itu bagaimana? Ya, riwayat itu sebenarnya aku riwayatkan salah, aku sembarangan aja, tapi aku sudah tobat. Aku sudah tobat kepada Allah. Dan Allah kan akan menerima tobatku. Kalian saksi seperti itu. Kemudian Abu Dawud cerita lagi. Qala Abu Dawud fa balaghana ba'du annahu yarwi fa atainahu ana wa Abdurrahman fa qala atub. Aku mendengar satu saat ingin dia dan dia mengatakan, iya, aku tobat sudah, aku tidak akan ulangi lagi. Itu ngomong lagi yang kedua kalinya. Thumma kana ba'du yuhaddits. Setelah itu dia kembali meriwayatkan hadis yang tadi, dia sudah katakan, aku tobat. Fataraknahu, maka aku tinggalkan riwayat dari Ziyad bin Maimun. Ziyad bin Maimun itu tadi yang diruntut-runtut ada hadis tentang At-Tarah yang diriwayatkan oleh Abbad Ibn Mansur tadi. Maka sebenarnya ketika aku tinggalkan riwayat itu, ada permainan di jalur periwayatannya bahwa Ziyad bin Maimun tidak bertemu dengan Anas bin Malik. Maka aku sengaja tidak meriwayatkan hadis itu. Baik.
قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقلة. Nah, ini kita berbicara tentang seorang periwayat yang lain namanya Abdul Quddus. Abdul Quddus muttaham, ditinggalkan hadisnya, dicampakkan. Nah, ini Abdul Quddus sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kata Syababah Syababah Ibnu Sawwar Al-Madaini, dia mengatakan Abdul Quddus ini sering ketika menyampaikan riwayat dia bicara Suwaid ibnu Aqalah. Padahal aslinya kalau dalam periwayatan hadis seorang perawi itu ada yang namanya Suwaid ibnu Aqalah, yang ada adalah Suwaid ibnu Ghathalah. Tapi Abdul Quddus tadi dia sengaja mengatakan Suwaid ibnu Aqalah. Ya. Qala Syababa wa sami'tu Abdul Quddus yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha ar-rawhu 'ardan. Syababa Ibnu Sawwar ini cerita lagi, aku juga pernah mendengarkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha ar-rawhu 'aradan. Nabi sallallahu dengan cara melebar. Ya, thayyib. Itu arti hadis itu memang. Dia mengatakan harusnya angin itu masuk ke dalam rumah memanjang. Thayyib. Hadis ini beneran ada? Enggak ada sebenarnya. Ini adalah ulah Abdul Quddus. Hadis itu mesti salah dia riwayatkan. Harusnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha ar-rawh. Dirubah harokatnya. Gharadan dirubah menjadi aradan. Sama Abdul Quddus ini. Akhirnya berubah artinya semua. Yang dimaksudkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang binatang yang ada ruhnya untuk dijadikan sasaran tembak. Enggak boleh. Burung dipasang, diikat, kemudian dijadikan sasaran tembak latihan. Kena nih. Ini enggak boleh. Kalau orang berburu burung kemudian diambil, kemudian disembelih, dimakan, enggak apa-apa. Akan tapi yang sekarang dia ingin siksa. Ayam diikat kemudian. Nah, ini sekarang Abdul Quddus ini bikin onar ya. Dirubahnya hadis itu redaksinya. Dikatakan karena ruh yang dia sudah rubah harokatnya menjadi rauh. Rauh itu artinya angin panas. Angin di musim panas masuk. Ar-rauhu ardan. Ardan artinya adalah masuk secara melebar. Bagaimana ini? Maka dia ada yang bertanya, maksud antum bagaimana? Faqila lahu ayyu syai'in hadza? Maksud antum dukhula alaihi ar-rauh. Dia masih sempat-sempatnya mentakwil hadisnya ketika orang bertanya, maksud antum riwayat ini bagaimana? Dia mengatakan, maksudnya orang itu dituntut untuk membuat jendela di rumahnya. Orang perawi sampai membuat hadis palsu, merubah-rubah maknanya dan sampai redaksinya. Muslim, wa sami'tu Ubaidullah yaqul sami'tu Hammad bin Zaid yaqulu li rajulin ba'dama jalasa Mahdi ibnu Hilal bi ayyam. Ini riwayat lain lagi. Mahdi ibnu Hilal ini muttahamun bil kadhibi wal wada'. Dia tertuduh memalsukan hadis. Ahli hadis yang meninggal di tahun meninggalnya Imam Malik 179. Dia mengatakan pernah beliau melewati majlis Mahdi ibnu Hilal. Mahdi ibnu Hilal yang tadi lewat. Oh, ada Mahdi ibnu Hilal. Lalu dia bilang kepada hadirinnya, itu salah satu hadirin. Dia mengatakan, "Ma hadzal malihatul lati naba'at qibalakum?" Ini ada apa kok ada mata yang asin di tengah-tengah kalian? Ada ilmu yang banyak batilnya. Karena dalam bahasa Arab, orang ketika kalau seandainya ada yang mengatakan kok asin, nah itu malah celaan. Kata-kata adalah celaan. Maksudnya di sini dia ingin mengingatkan. Ini kenapa ada orang menyampaikan kebatilan di sini? Itu maksudnya begitu. Orang menyampaikan hadis dikatakan batil. Kenapa? Karena yang disampaikan enggak benar. Kemudian riwayat berikutnya kita selesaikan ini sebentar lagi. Wa haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala sami'tu Affan qala sami'tu Aba Awan ibn Abi Ayyash fa qara'ahu alayya. Ini riwayat lain lagi tentang namanya seorang perawi Aban ibn Abi Ayyash. Aban ibn Abi Ayyash ini adalah seorang perawi dari Basrah. Ya, dikatakan dia Al-Basri. Dia adalah seorang perawi yang matruk wa muttaham, tertuduh berdusta dan dicampur
seorang perawi yang thiqah. Dia mengatakan, setiap aku memiliki hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, aku hafal hadis itu. Nih, ana sampaikan. Gitu. Nanti ketika aku punya sebuah riwayat, aku dengar dari seorang guru dari Al-Hasan Al-Basri, aku tanyakan ke Aban Ibn Abi Ayyash. Dia juga akan berkata, oh aku juga hafal. Nih, artinya dia ini bukan orang yang berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Gak punya hadis itu. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali ketika orang tidak lagi memperdulikan apakah sebenarnya sanad dia betul ada atau tidak. Kemudian qala wa haddatsana Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Ali bin Mushir qala sami'tu ana wa Hamzah az-Zayyat nahwan min 1000 haditsin qala Ali falaqitu Hamzah fa akhbarani annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. Dan juga Hamzah Az-Zayyat. Kita berdua. Ali bin Mushir seorang perawi yang thiqah bertemu dengan Hamzah Az-Zayyat. Ini juga kawannya dan seorang perawi yang thiqah. Berdua mereka mendengar dari Aban Ibn Abi Ayyash. Hadis dari guru itu sampai 1000 hadis. Banyak banget kan? 1000 hadis. Ternyata ketemu dengan Hamzah. Hamzah Zayyat, maka dia ngobrol dengan aku, cerita, aku kok mimpi ketemu Nabi SAW ya. Aku mimpi ketemu Nabi SAW dan aku bersalam, aku sudah nulis hadis dari guruku Aban Ibn Abi Ayyash. Sampai apakah engkau pernah mensabdakan hadis ini? Ternyata jawaban Nabi SAW dalam mimpi itu, aku enggak kenal semua hadis yang kamu baca, hanya 5 atau 6 saja yang aku kenal. Baik, kesimpulannya mimpi itu tidak memberikan pengaruh pada sebuah hukum. Akan tetapi ketika seseorang, maka dia bisa untuk kesimpulan itu. Hamzah Zayyad sudah ngerti, ini kayaknya bermasalah Aban Ibn Abi Ayyash. Maka sampai ke pikiran dan ternyata dalam mimpi itu betul-betul sesuai dengan pikiran dia bahwa ini kayaknya ada yang salah begitu. Dan memang Aban Ibn Abi Ayyash tidak termasuk orang yang dipercaya begitu. Sekalipun Nabi SAW menyatakan man ra'a la yatamatsalu bi. Ini hadis yang sahih. Nabi SAW menyatakan orang yang melihat aku di mimpi, betul-betul dia sudah melihat aku di mimpi karena setan tidak mampu untuk menyerupai aku. Tetapi para ulama mengatakan menyerupai tidak bisa, akan tapi kalau cross check apakah Nabi SAW atau tidak. Bagaimana caranya? Dia belajar. Bagaimana Nabi SAW bentuk mukanya, bentuk mimpinya, maka dia bisa berharap betul-betul dia telah melihat Rasul SAW. Dia punya jenggot yang panjang. Kalau seandainya dia mimpi melihat Nabi SAW, tapi ternyata jenggotnya diplontos, yakin itu bukan. Tinggal beberapa perkataan. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, qala akhbarana Zakaria ibn Adi, qala li Abu Ishaq al-Fazari, aktub anhu ma rawa an ghairil ma'rufin. Ini namanya Baqiyah ibnu Sa'id. Ya. Baqiyah ibnu Sa'id ini dia dikenal dengan seorang perawi yang mentadlis. Ya. Tadlis itu artinya untuk membingungkan kaum muslimin. Ya. Dan agar mereka menyangka bahwa Baqiyah ini punya guru yang banyak. Padahal sebenarnya dia sedang menyebutkan seorang perawi dengan nama yang tidak dikenal atau dikasih gelar yang tidak dikenal kaum muslimin atau memberikan julukan itu aja, atau bahkan guru yang disebutkan itu sebenarnya seorang perawi yang lemah tapi sengaja dia sebutkan dengan nama yang tidak dikenal agar kelemahan itu tidak yang disebutkan oleh Imam Muslim riwayat dari Abu Ishaq al-Fazari. Kalau kamu mau nulis hadis dari Baqiyah, kalau Baqiyah ini meriwayatkan dari seorang periwayat yang dikenal, kamu boleh tulis. Tapi kalau ternyata dia meriwayatkan dari orang yang tidak dikenal, jangan. Ya. Kemudian dikatakan wala taktub an Ismail bin Ayyash ma rawa 'anil ma'rufin wala ghairihim. Tapi kalau Ismail bin Ayyash ini lebih parah dari Baqiyah, jangan kamu ayatkan hadisnya. Qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala sami'tu ba'd ashabi Abdullah qala Mubarak ni'mar rajulu Baqiyah laula annahu yakni al-asami wa yusammi al-kuna kana Quddus. Abdullah bin Mubarak seorang ahli hadis meninggal tahun 181. Beliau mengatakan sebenarnya Baqiyah itu orang yang baik, orang yang paling baik istilahnya. Kalau saja dia tidak suka mengkaburkan nama seorang riwayat hadis. Nama kunyah
disebutkan untuk mengkaburkan nama asli. Mendengar dia meriwayatkan dari gurunya namanya Abu Sa'id Al-Wahadhi. Ini siapa orangnya? Ternyata setelah lama-lama kita tahu ternyata itu maksudnya Abdul Quddus. Abdul Quddus yang tadi itu yang tertuduh sebagai pemalsu dan pendusta hadis. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. Kata Abdul Razak As-San'ani, Abdul Razak As-San'ani ulama ahli hadis dari kalangan Yaman. Dia memuji Abdullah ibn Mubarak, gurunya yang meninggal tahun 100. Beliau mengatakan, aku tidak pernah guruku Abdullah bin Mubarak yang suka hati-hati dalam menyampaikan kata-kata dengan lisannya. Aku tidak pernah kecuali ya untuk Abdul Quddus ini. Karena dia tidak ragu sama sekali Abdul Quddus adalah seorang pendusta. Adapun periwayat-periwayat yang lainnya, biasanya guruku akan mengatakan dengan kata-kata yang lebih lembut. Imam Bukhari juga sama. Beliau suka hati-hati dalam mencari kata-kata untuk menyebutkan kesalahan guru. Oh, fulan fihi nazar, kayaknya perlu dievaluasi gitu. Fulan sakatu anhu itu artinya dia didiamkan. Nah, ternyata kata yang dimaksud Imam Bukhari didiamkan ini maknanya hampir sama dengan kadzab menurut periwayat mereka hati-hati dalam memilih kata-kata dalam menyebutkan kesalahan periwayat hadis, tetapi dalam menyebutkan beberapa ulama ragu mengatakan fulan kadzab gitu. Terakhir qala wa haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala sami'tu Aba Nuaim wa dzakara al-Mu'alla ibn Urfan. Mu'alla ibn Urfan ini ada seorang ulama yang seorang ahli hadis yang matruk dicampakkan hadisnya. Yang dibahas ini adalah faqal Abu Nuaim aturahu bu'itha ba'da al-maut. Nah, ini Al-Mu'alla bin Urfan ini dia seorang gimana? Dia mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadir di peperangan Siffin. Siffin itu pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Terjadi pada sekitar tahun 37 Hijriah atau 38 Hijriah. Artinya ada sekitar 6 tahunan wafat sebelum kejadian perang Siffin. Kok bisa-bisanya Mu'alla bin Urfan ini mengatakan, aku melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kok ngawur banget ini. Memang orang sudah mati bisa keluar dari kuburannya untuk hadir di perang itu gitu. Nah, ini yang dimaksudkan kenapa para ulama ahli hadis mereka menghafal tahun-tahun wafatnya para ulama untuk mengetahui bahwa riwayat ini bersambung atau tidak. Sehingga seorang ulama mengatakan lamma ista'malna al-kadhib ista'malna lahum at-tarikh. Ketika mereka menggunakan tahun-tahun yang dinukil dari setiap kejadian dan wafatnya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita pelajari. Afwan kepanjangan, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat pelajaran malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini. Itu telah kita simak bersama ikhwatul Islam para sahabat roja dimanapun antum berada. Pembahasan ini yang cukup panjang dan sangat jelas dipaparkan oleh Ustadz kita dan kami sampaikan kepada Anda semuanya. Kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat 236543. Nah, kita angkat pertanyaan melalui telepon. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali. Baik, terputus. Kita tunggu kembali pertanyaan berikutnya dari Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum untuk pembahasan kita malam hari tentang meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah yang telah dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz MH. Dan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Anto Ustaz dari di Jakarta Timur. Anto, silakan. Ya, syukron Ustaz.
atas ilmunya yang disampaikan. Afwan mau nanya sebenarnya apa ya tujuan para perawi-perawi yang palsu tadi itu sampai mungkin Afwan ya mungkin seperti kayak ucapkan atau mungkin yang sahabat ucapkan seperti itu Ustaz. Afwan cuma nanya itu aja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Naam, afwan wa jazakallahu khairan, dan kepada saya akan menjawab, silakan Ustaz. Wa jazakumullah khairan barakallahu fikum. Referensi mustalahul hadis, kemudian ulumul hadis, dan termasuk buku-buku yang menyebutkan tentang pemalsuan hadis. Dan disebutkan memang motif mereka berbeda-beda. Ada di antara mereka yang ingin memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk beribadah, sehingga mereka mengarang hadis tentang fadailul Quran, kemudian fadil seperti itu dibuat untuk memberi motivasi kaum muslimin. Itu salah tentunya. Kemudian yang kedua, ada tujuan untuk tazalluf lil hukam. Tazalluf artinya mencari muka kepada para penguasa di masing-masing, dan ini juga banyak disebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menunjukkan ahli hadis. Nah, ini juga salah satu motif yang membuat mereka membuat hadis dengan sengaja seperti itu. Agar ini seperti yang disukil oleh Hammad bin Zaid rahimahullah yang mengatakan bahwa orang-orang zindiq 14.000 hadis. Nah, ini merupakan salah satu bahaya di tengah kaum muslimin pada saat di antara nikmat Allah yang besar memberikan di setiap zaman orang-orang yang mau belajar alfiyah, faqayyadallahu laha nuqadaha fabayyanu binaqdihim fasadaha. Di setiap zaman Allah Azza wa Jalla memilih beberapa orang yang siap berkorban, berjuang untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan para Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Anda semuanya para pemirsa dan sahabat Roja. Untuk Anda, baik, terputus, kami tunggu kembali. Baik Ustaz, tentang pesan singkat yang sudah masuk Ustaz, mohon dijelaskan apabila ada riwayat Ustaz yang salah satunya adalah dari ahli bid'ah, lalu kemudian salah satunya adalah ahli sunnah, apakah riwayat yang datang dari ahli bid'ah ini kita tidak anggap Ustaz, sehingga yang hanya diambil adalah riwayat yang datang dari ahli sunnah Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ini yang kita pelajari bahwa menyebutkan, ini disebut oleh Ibnu Salah, kemudian Imam Az-Zahabi dan juga para ulama lainnya, bahwa riwayat al-bid'ah banyak, bahkan termasuk dari kalangan tabi'i masih kecipratan beberapa pemikiran bid'ah seperti Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, lalu ada Syiah-Syiahnya gitu. Tetapi Syiahnya zaman sekarang apalagi orang-orang yang berlebihan. Nah, sehingga mereka yang memiliki tidak sampai tidak boleh atau tidak mengajak kepada kebid'ahannya, maka riwayat itu masih dipakai. Ya, riwayat itu masih dipakai. Kalau ditolak, maka akan banyak hadis-hadis yang tidak teriwayatkan, kata Az-Zahabi rahimahullah seperti itu. Tetapi kalau seandainya ada pelaku kebid'ahan yang bid'ahnya parah dan mengajak kepada kebid'ahannya, nah ini yang tidak dari ahlu bid'ah. Ya, tadi dikembalikan kepada pembahasannya. Kalau seandainya kebid'ahan itu tidak parah dan tidak sampai mengajak. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan dari Ustaz. Belajar hadis. Dan orang yang beruntung adalah orang yang bisa berpegang dalam segala aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dapat kita raih biidznillah dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Orang yang akan beruntung dan berbahagia dengan bulan Ramadan juga orang yang paling tahu terhadap sunnah beliau. Semoga kemudian kesempatan dan kemampuan kita yang sangat terbatas tidak kita mubadzirkan dengan melakukan hal yang tidak ada contoh dari beliau. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz,
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi antum di sana dan juga meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di sana dan juga rekan-rekan kami di Celengsi atas kerjasamanya dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, acara dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat roja dimanapun antum berada, yang telah mengikuti kembali kajian kita tentang pembahasan Muqaddimah Sahih Muslim, insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita simak kembali pembahasan tentang masalah ilmu hadis ini. Akhir kalam, di malam hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kita keberkahannya di malam hari ini hingga besok pagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Islam.